menghindari perkelahian pelajar minum keras dan narkoba. Adapun yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar, bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problem di dunia pendidikan. Khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi yang diraihnya. Kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya, karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya, agar hidup itu bermanfaat sebaik-banyaknya untuk orang lain. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, yakni sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Prestasi itu tidak hanya berupa pencapaian yang memiliki level dunia, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, tetapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi diri dan lingkungan terkecil, termasuk di sekolah juga merupakan prestasi yang membanggakan. Buat yang berprestasi besar sementara sholat tidak dilaksanakan. Jadi, buat apa berkelahi dan terlibat tawuran? Tidak ada untungnya kan? Bahkan kerugian yang akan didapatkan, termasuk sanksi akhirat, sudah menunggu. Dunia ini penuh problem, jangan ditambah lagi dengan cara melarikan diri dari masalah. Jika ada masalah, cari solusinya tahap demi tahap. Jika belum selesai, tetaplah optimis secara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan solusi terbaik. Tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya, susah, senang, dan sedih, kabar gembira selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu bisa kalian lakukan, niscaya dunia akhirat sudah berada di genggaman kalian. Adapun yang kedua yaitu definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problem dunia pendidikan. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya, yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu delikuensi situasional dan delikuensi sistematik. Yang ketiga, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang termasuk perkelahian pelajar harus segera dihentikan, jangan dianggap remeh dan lumrah, agar tidak terjadi skala yang lebih besar. Ingat, kebakaran besar dimulai dari titik api yang kecil. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memberi kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga berjalan baik. Jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Yang ketiga, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai minuman keras atau miras. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Adapun jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersihan pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu mengenai narkoba. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan penandanya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicarikan pedaan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan jihad, sebab, landasan, motivasi hukum. Dalam hal narkoba merugikan, oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamar. Begitu juga dengan jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika.
Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Adapun berbagai jenis narkoba yang salah digunakan. Yang pertama, jenis narkotika. Jenis ini antara lain morfin, futau, ganja, hasis, kokain, opium. Yang kedua, jenis psikotropika. Jenis ini antara lain amfetamin, sabu, obat tidur atau penenang inhan lansia. Dan yang ketiga yaitu jenis zat adiktif. Jenis ini meliputi nikotin dan alkohol.